Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore kawan pajak. Hai kawan pajak, kita berjumpa lagi nih di kegiatan Bisa aja bincang santai soal pajak KPP pertama Bulukumba. Nah, apa kabar kawan pajak? Semoga dalam kondisi sehat, semangat, dan tentunya kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Tri. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang tentunya ahli di bidangnya masing-masing. Narasumber pertama yaitu Kak Ola dari owner Jajan Bulukumba ya Kak ya? Iya, admin Sapaan Jajan akrabnya Bulukumba. Ola. Iya benar. Iya benar ya. Nama lengkapnya Mbak Andi Tendriola. Iya benar. Ya. Mungkin teman-teman kawan pajak yang belum mengenal Mbak Kak Ola ya, Kak Ola ialah merupakan owner Jajan Bulukumba. Mungkin saya baca sedikit CV singkatnya. Mbak Ola ini merupakan owner dari Jajan Bulukumba, juga merupakan sarjana S3 Ilmu Kedokteran ya Kak ya, dengan berbagai pengalaman yang sangat banyak. Salah satunya pernah berkecimpung di dunia kuliner sebagai owner 3 tahun. Juga social media manager ya Kak ya, di beberapa brand resto malah. Iya, Luar biasa, iya. Terus selain itu juga jurnalis dan penulis buku nih kawan pajak. Jadi sudah banyak pengalaman dari Kak Ola terkait beberapa sosial media, mungkin di bidang pendidikan juga tentunya Kak ya. Nah, keren sekali pasti. Kawan pajak pasti nggak sabar nih untuk lebih mengenal Kak Ola. Apalagi tema kita pada hari ini adalah UMKM. Jadi kawan pajak bisa lebih mengenal tentang UMKM. Selanjutnya, narasumber kita yang kedua itu ialah dari perpajakan itu sendiri, yaitu Kak Rozi, panggilan akrabnya Kak Rozi ya Kak ya? Iya, pagi Kak Tri. Sore Kak Rozi. Iya, sore masih semangat pagi. Iya, semangat pagi, kelihatan Kak dari auranya ya. Kak Rozi ini adalah penyuluh pajak kawan pajak, yang mungkin kalau kawan pajak sering ke kantor pajak Bulukumba, sering melihat Kak Rozi standby di helpdesk. Ya, senantiasa membantu kawan pajak dalam memberikan edukasi, juga tentunya memberikan asistensi perpajakan ya Kak ya. Betul sekali Kak Tri. Jadi kalau misalnya tentang perpajakan, ahlinya nih Kak Rozi. Gratis kan ya Kak ya? Gratis Ya, semua pajak itu layanan gratis. kantor pajak gratis kan pajak. Jadi kalau kawan pajak masih bingung terkait perpajakannya, bisa datang langsung ke kantor kita. Jadi jangan sungkan atau jangan sampai kayak takut, wah pajak ini. Seperti itu ya Kak ya. Nah, itu tadi narasumber kita ada 2. Untuk secara langsung kegiatan acara kita berlangsung, kita mungkin langsung menyapa kedua narasumber ini. Ya, selamat sore Kak. Selamat sore. Selamat sore ya. Bagaimana kondisi hari ini? Sehat? Insyaallah sehat. Alhamdulillah. Gimana Kak Rozi? Saya juga sehat. Sehat. Iya. Sehat dan semangat ya Kak ya. Jadi kita kegiatan hari ini live streaming untuk memberikan edukasi perpajakan dan juga terkait UMKM itu sendiri. Nah, penuh semangat pasti ya Kak ya. Kawan pajak juga pasti selalu standby nih untuk mendapatkan informasi terkait UMKM. Karena temanya kali ini UMKM Kak. Sekali. Ya, sangat erat atau sangat dekat malah ya. Iya. Nah, kawan pajak, kita semua tahu nih, pasti UMKM sangat berperan penting di Indonesia sebagai pilar terpenting. Nah, mungkin dari Kak Rozi tanggapannya kenapa sih UMKM itu sangat penting? Apakah sangat perlu diberdayakan atau bagaimana Kak tanggapannya Kak Rozi? Ya, terima kasih Kak Tri. Nah, ini seakan-akan sebenarnya kita sering dengar ya kata ini UMKM, usaha kecil mikro menengah. Kita ngeliatnya usaha UMKM sebenarnya nggak terlalu besar, beda sama perusahaan besar kayak negara, perusahaan TV nasional. Tapi sebenarnya menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, UMKM itu menyumbang sebesar 60% gross domestic bruto di Indonesia. PDB Indonesia ya Kak ya? Iya, berarti dari setengahnya itu ditopang oleh UMKM. Dan juga 80% dari tenaga kerja Indonesia itu sebenarnya diserap dari UMKM itu sendiri. Iya, benar Kak.
pentingnya ya. Iya, penting banget Kak. Itu besarnya. Jadi pelaku UMKM sangat berperan penting di Indonesia Kak. PDB-nya iya, penyerapan tenaga kerja juga ya Kak ya. Betul sekali, makanya harus diberikan pemberdayaan, pelatihan, dan bantuan lain-lainnya untuk UMKM di Indonesia ini supaya makin berkembang, perekonomian Indonesia makin bagus. Iya Kak, jadi saling sinergi istilahnya Kak ya untuk mengembangkan Indonesia kita tercinta. Jadi mungkin kita karena temanya kali ini tentang UMKM menghadirkan narasumber yang tentunya juga ahli, yaitu Kak Ola ya, berperan penting dalam UMKM lokal Bulukumba nih Kak. Kalau teman-teman atau kawan pajak belum tahu, Kak Ola ini merupakan owner dari Jajan Bulukumba yang memberikan edukasi terkait jajanan Bulukumba saat ini ya Kak ya, juga pasti tentunya terkait informasi-informasi terkini. Iya. Iya, jadi sebenarnya kerja saya sebagai admin Jajan Bulukumba itu cuma awalnya adalah mempromot aja sih teman-teman UMKM, jualan mereka seperti apa, di mana lagi nih ya jajanan dari UMKM yang harus kita coba, jangan jajanan-jajanan yang Itu aja, iya. tapi sebenarnya di sekitar kita itu masih banyak banget UMKM yang perlu kita Bantu gitu ya Kak ya. Saya juga sering lihat. Iya, saya malah sering merekomendasi. Iya, jajan Bulukumba. Apa ya sekarang Iya. sore ini ya? Sayang ini emang kenapa Kak Ruzi? Ayo cek dulu Instagram Jajan Bulukumba. Alhamdulillah. Jadi sangat membantu kan beberapa orang ya Kak ya untuk mencari rekomendasi-rekomendasi makanan atau jajanan. Iya, jadi targetnya ada dua, pembeli dan juga penjual. Penjual. Jadi saling menguntungkan Kak ya. Insya Allah, semoga seterusnya seperti itu. Jadi kalau boleh tahu ini akun Instagram Jajan Bulukumba itu berdirinya atau dibentuknya kapan Kak? Sejak tahun berapa? Dibentuknya itu di awal tahun 2002. 2002. Jadi masih muda, umurnya baru setahunan. Masih setahun guys, Masih tapi followersnya setahunan. 7.000 Kak. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Jadi memang fokus untuk mempasarkan jajan-jajanan Bulukumba Kak ya. Kenapa Iya. nggak fokusnya sama elektronik mungkin ya Kak ya? Atau mungkin kayak fashion? Saya nggak ahli di Oh nggak ahli di bidangnya, jadi hobi? Jadi karena hobi jajan, Iya. karena ada jajan Bulukumba. Oh jadi ada jajan Bulukumba ya Kak ya? Ya, jadi karena emang hobi jajan sih, emang hobi tiap hari tuh beli makanan ataupun minuman itu pasti di post aja. Sebenarnya tujuan awalnya itu hanya untuk memberikan informasi nih kepada teman-teman, karena saya kan juga saya pendatang di Bulukumba, jadi nggak ada salahnya sih untuk berbagi info makanan apa aja yang harus dicoba di Bulukumba, jadi nggak bosan gitu kan makan itu aja. Siap-siap Kak. Jadi unsur ketidaksengajaan istilahnya. Jadi sebenarnya hobi terus ternyata banyak minatnya Kak ya. Iya, alhamdulillah sekarang ini udah sering promote UMKM, bantu ya istilahnya. Ada juga sih beberapa yang mungkin berbayar tetapi itu di luar UMKM. Di luar UMKM. Jadi sekarang udah kayak kalau misalnya dibilang endorse lah Endorse, istilahnya ya. Kak ya. Luar biasa. Kak, oh iya keren Kak. Jadi pas nih pada saat kesempatan kali ini kita kegiatannya tentang UMKM. Jadi membahas sudut pandang UMKM, pengelolaannya, pengembangannya dan juga tak lupa terkait aspek perpajakannya ya Kak ya. Iya, benar. Iya, tadi sudah dijelaskan kepada Kak Ola bahwa ternyata jajan Bulukumba itu unsur ketidaksengajaan. Jadi hobi terus langsung melejit Kak ya. Iya, Jadi beberapa alhamdulillah. informasi makanan bisa langsung diakses di situ Kak. Iya. Iya. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, Kakak pernah sebagai pelaku UMKM juga Kak? Maksudnya pernah melakukan usaha? Iya, pernah. Sampai Pernah ya? saat ini pun masih. masih sampai sekarang Kak ya? Tapi kalau fokus di bidang F&B itu saya pernah sekitar 3 tahun yang lalu itu sebagai owner dan juga sebenarnya kokinya sendiri ya. Oh, kokinya sendiri ya. Kokinya sendiri ya. Jadi ada usaha. Sebenarnya awal Jajan Bulukumba itu adalah akun dari bisnis saya sendiri yang akhirnya diubah menjadi akun Jajan Bulukumba. Jadi selain konten kreator juga ternyata pelaku UMKM guys. Iya, Ya. saya juga orang UMKM. Ya, istilahnya juga ikut berperan ya. Iya, PDW-an tadi ya Kak ya, mendorong perekonomian Indonesia. Terus wah berkaitan dengan penghasilan nih Kak Rozi, pasti kalau UMKM ada penghasilannya dong. Nah, untuk aspek perpajakannya mungkin Kak Rozi menjelaskan singkat apakah penghasilan itu dikenai pajak Kak? Boleh.
secara singkat dulu ya. Iya. Pasti kalau udah dengar kata-kata pajak, waduh udah ngeri nih. Iya Kak, wah Indonesia semua kena pajak Kak ya. Semua kena pajak. Aduh rigid sekali, susah sekali nih pajak. Wah, bingung semua langsung. Tapi semua kayak sebenarnya- buyar. Betul sekali. Padahal sebenarnya pajak itu bukan sesuatu yang menyeramkan, ya. Sebenarnya bukan sesuatu yang menyeramkan dan tidak semua kegiatannya itu dikenakan pajak. Ya, tidak semua aspeknya dikenakan pajak dan banyak batasan-batasan tertentu. Yang pertama adalah kan orang-orang takut nih, waduh nanti kalau saya punya NPWP saya bakal kena pajak. Padahal belum tentu semua yang punya NPWP itu langsung dikenakan pajak begitu saja ya. Jadi persyaratan untuk memiliki NPWP pun itu ada persyaratannya, subjektif dan objektifnya. Ya, Wah. subjektifnya itu pasti warga negara Indonesia ya atau memiliki usaha di Indonesia, berumur di atas 18 tahun untuk yang memiliki NPWP dan juga punya penghasilan ya. Jadi Punya- ada subjek, ada objek pastinya ada Kak ya. objeknya. Wah itu, jadi mungkin pelaku-pelaku UMKM yang lagi ikut join sama live streaming kita dan juga mungkin Kak Ola ya. Iya. Jadi salah satu informasi terbaru nih, ternyata subjektifnya harus memenuhi, objektifnya juga harus memenuhi. Seperti itu. Jadi UMKM juga kena pajak ya Kak ya? Betul, jadi juga ada pajaknya. Pajaknya apakah besar? Sebenarnya tidak. Ya. Dulu mungkin kalau Kak Ola juga pernah dengar, dulu tarif pajaknya itu untuk UMKM itu 1% tahun 2013 ya. Iya. Kemudian tahun 2018 muncullah aturan baru PP nomor 23 2018, tarifnya turun. Jadi 0,5%. Setengahnya ya? Setengah persen, nggak sampai 1%. Iya. Ibaratnya kalau kita andai-andaikan sebagai usaha peternak telur, ya, Iya Kak. dia menghasilkan 100 telur Mm-mm. satu kali ini, yang diminta pemerintah sebagai pajak itu hanya setengah telurnya, nggak sampai 1 telur. Wah sangat sedikit Kak ya Iya, maksudnya. sebenarnya sangat Jadi, kecil iya. nilainya. Mungkin progresnya pemerintah juga menurunkan itu karena UMKM berperan penting Kak. Betul Jadi sangat sekali. dipertimbangkan tarifnya harus disesuaikan. Betul Apakah sekali. masih cocok sama UMKM Betul. seperti itu ya Kak ya? Betul sekali, yang kita sampaikan sebelumnya itu tadi yang 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh UMKM. Jadi kalau UMKM-nya nggak maju, nggak bisa sukses, ya Indonesia negaranya mau jadi apa gitu. Iya, nggak berkembang-kembang dong Kak. Betul sekali. Iya, jadi Kak Ola jaga ini ya, maksudnya sering memberikan edukasi terkait makanan jajanan UMKM untuk mendukung itu juga. Untuk mendukung Perannya ini seperti juga. itu dan juga tadi terkait perpajakannya ternyata kena pajak Kak. Kak Ola punya NPWP pastinya ya? Ada dong. Punya. Boleh diperlihatkan Kak? Iya. Wah, ternyata Kak Ola Taat juga pajak selaku- dong ya. Iya, taat pajak dong. Sebagai pelaku UMKM, UMKM, Iya. konten kreator juga, dosen juga guys. Masya Allah ya, Masya memang Allah. kewajiban kita itu sebagai warga negara yang baik itu harus bayar pajak. Iya, memenuhi kewajiban perpajakannya. Iya. Terus kalau misalnya tentang UMKM nih Kak, kita membahas terkait prosesnya untuk mengelolanya juga. Apakah Kak Ola mengetahui cara untuk mengembangkannya itu bagaimana Kak? Kan sekarang juga di Bulukumba ada kurir tak ya Kak ya? Iya, Jadi benar. salah satu hal yang membantu UMKM untuk mempromosikan atau menjual Iya. barang-barangnya. Jadi untuk mengelola, mengembangkannya dan mengoper ke konsumen itu seperti apa Kak? Kalau boleh sharing Kak? Proses untuk promotnya ya. Iya, promonya. Jadi saya itu kadang ini ya mencoba aja, sekedar mencoba. Kemudian kalau enak itu di share. Oh iya. Tapi sering ada juga nih yang bertanya gimana kalau nggak enak. Iya, gimana Gimana kalau kalau nggak nggak enak, masa enak? nggak dipublis gitu ya? Saya nggak terkenal nih kalau misalnya nggak dipublis gitu ya Kak ya? Ya gimana nih kalau nggak enak, dipublish nggak? Tapi kalau aku pribadi ya nggak publish, soalnya kasihan sih. Oh, kasihan ya Kak ya? Iya, kasihan yang punya UMKM-nya. Mungkin saja kalau dengan seperti ini kita menghambat jalannya mereka. Jadi prosesnya itu juga kasihan. Nah, kerjasama antar UMKM sebenarnya itu sangat penting ya. Antara, apalagi di Bulukumba sekarang ini kan banyak selegram ya. Salah satu yang sangat menunjang naiknya nama-nama UMKM itu tentu saja dengan melakukan promosi ya. Baik itu dari pelanggan sendiri, kemudian baik dari jasa promot, dan Endorse-endorse salah ya. satunya juga yang paling mendukung itu adalah kurir ya. Iya, jadi yang mengoper istilahnya Ah, memberikan iya. jasa pengantaran Kak ya? Jasa pengantaran, dan tentu saja mereka juga memberikan informasi sih sebenarnya. Kadang kalau bingung nasi goreng yang enak itu di mana, kurirnya langsung tahu aja gitu Iya. kan. Mereka ada referensi juga. Yang mana nih yang paling banyak
dalam sepekan ini diorder sama orang. Ini loh rekomendasinya Rekomendasi Kak, juga ya. Malah saya sering tanya ke kurir, misalnya makanan rekomendasi ini ada nggak kontaknya, jadi saya bisa langsung menghubungi Kak. Iya. Jadi emang kerja sama antar sektor itu penting menurut Jadi saya. saling sinergi Kak ya. Iya, saling bersinergi. Jadi Kakak sering ordernya juga di Iya, tentu saja. kurir tadi Bulukumba ya. Dalam satu kegiatan itu biasanya ada komunitas nggak Kak, UMKM berkumpul? Misalnya jadi salah satu event buat UMKM itu saling mengenal. Wah ternyata ada UMKM lain nih yang ikut kerjasama di sini. Jadi saling mengenal, saling sinergi malah bisa Iya. di situnya. Kalau komunitas UMKM yang ada di Bulukumba itu sebenarnya ada beberapa ya. Salah satunya ada komunitas TDA, ada IWAPI, kemudian ada juga HIPMI kalau nggak salah ya. Tapi untuk yang ada pertemuan rutin atau seperti apa saya kurang tahu. Cuma komunitas-komunitas tersebut sebenarnya juga punya peran penting ya. Jadi kalau misalnya ada event yang dibuat dalam satu komunitas, mereka saling kenal nih. Oh ini UMKM jualan ini. Ya, sama juga dengan kemarin ya, yang kegiatan di Iya, pajak BDS ini ya, ya, BDS BDS. kegiatan Saya juga kan hadir Pajak di sini. Bulukumba. Jadi mungkin kita nggak tahu, oh ternyata ada UMKM yang jualan seperti ini. Nah kemarin Bukan yang lokal gitu ya, kayak Kak, ya? kemarin kan Kokoja ya kalau nggak salah air kelapa. Saya tuh baru taunya pas ada sini. event di pajak gitu. Kebetulan banget ya, Iya. Kak, ya. Malah Kak Ola ini ditemani sama owner King Pao, salah satu minuman terfavorit kantor pajak Kak. Kemarin Iya. ikut BDS juga ya. Iya. Iya, alpukannya Ikut sering BDS. kosong Kak pada saat itu. Sangat best seller Iya, ya. best seller. Jadi kayak saya mau pesan Kak, tunggu ya, alpukatnya masih mau diambil. Best seller emang Kak ya. Jadi salah satu peran penting UMKM itu relasi juga Kak ya pastinya. Relasi tentunya. Iya, selain dari kuririta, teman-teman UMKM. Iya. Jadi Kakak Sebaiknya sering ikut. ketemu Kak sama teman-teman UMKM lainnya? Iya. Alhamdulillah kalau saya gabungnya itu di komunitas TDA ya. Komunitas wirausaha terbesar di Indonesia yang juga ternyata punya di Bulukumba kepengurusannya. Jadi ikut gabung bersama teman-teman itu saling mengenal. Awalnya tuh saya nggak punya teman sih di sini. Jadi karena ikut komunitas, Oh, iya, komunitas relasi itu ya Kak ya. relasi akhirnya tahu oh ini loh ternyata makanan yang enak temen ini yang jualan kayak gitu. Jadi sangat berperan guys. Iya. Jadi informasi itu memang harus ditukarkan istilahnya Kak ya. Benar. Jadi kalau misalnya ada yang jualan ini loh saya juga Iya. jualan ini loh. Jadi itu Saling salah satu merekomendasikan ya. Iya, saling merekomendasikan, betul sekali Kak. Jadi itu juga salah satu cara untuk menambahkan omset tentunya Kak Rosi. Kembali lagi nih ke pajak Iya, nih, Kak. Kalau terkait omset penghasilan pasti terkait pajak. Pajak. Wah, kalau misalnya pajak itu sendiri Kak, UMKM itu dihitung dari apanya Kak? Bagaimana perhitungannya? Dari tadi kan kita sudah jelaskan bahwa omset itu meningkat dari relasi, kerjasama, dan sebagainya. Berarti kan kalau misalnya itu berjalan dengan baik, omsetnya juga bagus. Nah, untuk aspek perpajakannya bagaimana Kak? Perhitungannya bagaimana? Oke, terima kasih Kak Tri perhitungannya ya. Tadi juga saya dengerin, saya ini di Bulukumba itu sudah tahun ke-6 ini Kak. Sudah lama sekali Kak. Tahun ke-6, sama kita berarti. sudah perantau 6 tahun di Iya. Bulukumba. Saya lihat juga perekonomian di Indonesia itu waktu pertama kali saya datang, itu belum ada itu lapangan pemuda di Labda. Banyak yang dagang, dulu tidak ada. Iya. Kemudian mulai ada, mulai banyak, terus ada kurirta dan semakin ramai di sini. Semakin ramai, omsetnya tentu pasti meningkat juga. Pasti meningkat. Dan sebenarnya pemerintah itu dalam menentukan pembayaran untuk UMKM itu pembayarannya pakai yang tadi 0,5%. Tarif yang kecil tadi ya Kak Tarif ya? yang kecil. Jadi pilihannya ada dua. Dia mau membayar pakai tarif yang kecil 0,5% tapi dari keseluruhan omsetnya gitu. Jadi tapi pembayarannya hanya kecil atau dia juga bisa memilih untuk membayar pakai tarif pasal 17 sama kayak pegawai. Yang ada 5%, iya, Kak. 15%, 25% tarifnya Progresif, progresif. Kak, ya. Tapi dia bisa mengurangi dengan beban atau biayanya. Iya. Tapi kalau dilihat dari angkanya dan saya hitung-hitung juga, itu sangat lebih untung pakai yang 0,5%. Karena sangat kecil, tidak sampai 1% ya. Kalau saya jualan 1 bulan 1 juta, saya setor ke pajak 5.000 Kak. Jadi Hanya memang sangat 5.000. kecil Kak ya. Sangat kecil pembayaran. Jadi tergantung dari penghasilannya. Namanya pajak penghasilan, dikenakan pajaknya kalau ada penghasilan. Kalau lagi sepi ya berarti pajaknya turun juga. Kalau libur ya berarti nggak ada pajak kan, nggak ada penghasilan. Tapi perlu
Catat. Harus catat per bulan Kak, supaya mengingat. Biasa kan orang kalau dapat informasi atau mendapatkan penghasilan lupa, saya kemarin Betul. dapat berapa. Iya. Jadi untuk mengingat harus pencatatan tadi ya Kak ya. Pencatatan. Jadi kita sebagai orang Indonesia supaya apa yang kita lakukan itu teringat dan bisnis kita berkembang, paling bagus itu ada pencatatan. Karena nanti oh bagus ini pendapatan saya kelihatannya rame, tapi kalau nggak dicatat ya berarti nggak tahu nanti uangnya Apa keluar dasarnya, kemana. Kak? Iya, mana ya? Uangnya keluar kemana? Tahu habis loh. Perasaan toko saya ramai kok uang Iya. saya nggak ada. Nah itu dicatat, fungsinya mencatat. Nanti juga bisa menjadi bukti pada saat pelaporan SPT tahunan seperti itu. Berarti bisa sama dengan perhitungan pegawai yang ada progresifnya itu Kak? Betul sekali. Iya, memperhitungkan PTKP, biaya dan sebagainya, atau pakai yang 0,5% Kak. Jadi ada dua opsi untuk Ada dua UMKM. opsi. Jadi untuk pemanfaatan yang 0,5% itu ada jangka waktunya Kakak? Ada jangka waktunya. Jadi UMKM itu kalau menurut KUP Undang-Undang Perpajakan itu semua usaha kecil mikro menengah yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Jadi ada syaratnya ya. Lumayan tinggi juga itu. 4,8 miliar Untuk disebutnya batasnya ya, Kak, ya? usaha menengah masih. Iya. Jadi UMKM ini yang omsetnya kotornya ya, bukan untung bersihnya di bawah 4,8 miliar itu bisa menggunakan tarif 0,5% dari tahun 2018. Berlakunya kapan? Untuk orang pribadi ya, itu usaha dagang dan yang lain-lainnya itu bisa menggunakan tarif ini 0,5% selama 7 tahun. Ya, jadi lumayan panjang ya, 7 tahun kalau terdaftarnya dari sebelum 2018, berarti bisa digunakan dari 2018 sampai nanti 2024, 2025 sudah mulai lagi. Atau kalau dia merupakan CV atau firma, koperasi bentuknya, itu bisa menggunakan selama 4 tahun sejak terdaftar. Jadi kalau terdaftarnya 2023 bisa gunakan 4 tahun ke depan. Kalau PT juga dapat, tapi maksimal 3 tahun 3 itu ya, Kak, ya? tahun. Oh jadi berbeda-beda Kak. Tadi saya dengarnya Kak Ola mau bikin CV ya Kak ya? Iya, insya Jadi bisa Allah nih. memanfaatkan 0,5% itu dengan yang masa pemanfaatan UMKM-nya 3 tahun Kak ya kalau PT, Betul. kalau CV 4. 4 tahun. Iya, kalau orang pribadi 7 tahun. Jadi mungkin UMKM Bulukumba jadi informasi baru nih. Kalau aspek perpajakannya seperti itu, bisa pakai 0,5% atau pembukuan ya Kak ya. Betul sekali. Jadi menurut Kak Ola yang 0,5% itu gimana Kak? Sesuaikah dengan UMKM atau terbilang tinggi Kak? Atau bahkan kayak wah itu sangat kecil sih, jadi sebenarnya tidak membebankan UMKM. Bagaimana tanggapannya Kak? Ya menurut saya tetap relatif ya, karena emang penghasilan UMKM itu kan berbeda-beda. Kalau saya pribadi ya, kalau yang ditanya sebagai owner, Pelaku UMKM ya, juga, pelaku content creator UMKM juga, ya, iya. Itu relatif kecil dan ringan buat Ringan saya. ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau misalnya Iya. ya. Ini pengalamannya Kak Iya. Ola. Tapi menurut saya itu sudah sangat ringan sekali sih sebenarnya ya. Dengan angka sekecil itu 0,5%. Iya, tadi kita ambil perumpamaan kalau telur dibagi setengah. Kalau 1 juta 5.000. 5.000. Jadi memang sumbangsi kita harus ada Kak terkait yang tadi untuk memajukan PDB Indonesia dan juga untuk memajukan kita sendiri, Perekonomian iya di Bulukumba perekonomian juga. di Bulukumba. Masih Akses banyak Bulukumba. kok jalan-jalan yang Betul, rusak. iya. Iya, masih banyak Kak Perlahan-lahan akses-akses yang diperbaiki. harus Iya. kita perbaiki, benahi, dan salah satu upaya kita untuk mendukung itu Adalah taat pajak. taat pajak Iyalah, tentunya, memenuhi kewajiban perpajakan Iya, ya Kak ya. benar. Iya, Kak Ola aja punya NPWP guys. Iya. Jadi kan pajak bagi teman-teman kawan pajak yang belum mempunyai NPWP perlu mendaftarkan diri, apalagi punya kesadaran Kak ya. Kalau saya Betul. sudah punya penghasilan nih, Betul. tarifnya juga ternyata 0,5%. Nah, kalau ditahu sendiri sebenarnya pajak itu juga banyak manfaatnya di Bulukumba. Mungkin dari tadi kita cuma ngomongin, wah bayar pajak gimana, ininya gimana, tapi manfaatnya apa sih buat kita pajak itu? Nah, manfaatnya itu sebenarnya banyak ya. Yang pertama itu pasti yang sering gampang dilihat, jalan. Iya, Ya. jalan. Jalan, jembatan, itu pasti kan Fasilitas butuh juga, Kak, ya? fasilitas umum, akses kayak gitu. Dan sebenarnya banyak dana-dana lainnya yang bersumber dari pajak. Contohnya apa? Misalnya dana alokasi khusus untuk sekolah, pembangunan Iya, gedung-gedung sekolah. Itu di Benar-benar Bulukumba sekali tahun ya. ini 37 miliar. Buat bangun sekolah, buat renovasi, itu semuanya dari pajak juga. Pajak. Kemarin aja kita COVID Kak ya, kita dapat vaksin gratis dari pemerintah itu Betul sekali. sumbernya dari Pajak. Dari pajak. Iya. Kalau sendiri-sendiri ya mungkin pada nggak mau bayar Iya. satu kali suntik 350.000, ada yang 500.000. Wah, siapa yang mau gitu. Iya, iya. Tapi karena dapatnya bisa gratis. Tapi Gratis. kalau boleh jujur gak nih,
Boleh, Kenapa? boleh. Boleh, Kak. Ini Boleh, kan boleh, kita boleh. sharing session. Iya. Kakaknya, Kak Ola permisi dulu guys Iya. terkait izin apa ininya. Iya. Dulu tuh kalau emang dengar kata pajak itu, wah saya harus bayar pajak berapa nih? Ada rasa was-was gitu Ada kan ya. was-was, rasa takut pasti. Rasa takut mungkin yang akan saya bayar setiap tahunnya itu banyak, apalagi dengan penghasilan mungkin yang belum terlalu gimana-gimana, itu akhirnya maju mundur untuk membuat NPWP, mendaftarkan diri. Ya. Enggan tidak enggan ya Kak ya. Bertanya aja tuh sebenarnya kok takut gitu ya. Datang ke kantor ini aja tuh kok takut. Tapi alhamdulillah karena ada sosialisasi dan pas kemarin yang event yang ada di sini iya. BDS itu sudah lumayan banyak pencerahan bahwa oh pajak tuh nggak seseram ini ternyata. Iya, Iya. jadi tadi sudah dijelaskan juga Iya. ya sama Kak Rosi ternyata tarifnya ternyata 0,5%. 0,5% Bahkan dulu ternyata. 1% ya Kak ya. Betul, tadinya 1% Diturunkan turun lagi. ternyata. Dan Iya. sekarang ada fasilitas lagi Kak Tri sebenarnya. Iya, nanti kita bahas ya Kak ya. Iya. Jadi sekarang itu ada peraturan baru Kak di pemerintah terkait tahun 2022 pajak. Iya. Jadi tahun Iya. pajak 2022 dia memiliki perkembangan peraturan Kak. Jadi ada informasi terbaru nanti diinformasikan sama Kak Rozi. Mungkin sebelum melangkah ke situ kita sharing session juga kepada Kak Ola terkait apa sih Kak jadi tantangan sama konsultan UMKM untuk berkembang Kak? Sepengetahuan Kakak atau Kakak kan sebagai pelaku UMKM, sejauh ini tantangannya apa Kak? Tantangannya itu adalah apa ya? Nggak berani mengambil Resiko. resiko. Iya, yang paling sering buat UMKM itu akhirnya mundur dan mungkin tutup ya. Tidak berani mengambil resiko. Salah satunya adalah tidak berani ini ya, salah satu contoh. Tidak berani berinovasi, ya. Mungkin memikirkan bahwa kalau saya buat ini nanti peminatnya ini kurang, padahal belum dicoba sama sekali gitu kan. Iya Kak, belum Ah, pernah coba dan juga belum masih pernah. ada stigma takut. Iya, stigma takut. Terus mana lagi sebenarnya untuk apa ya? Ibaratnya kita tuh gencar aja sih promosi. Pede aja dulu. pede aja. Pede aja dulu. Enak gak enak, bagus gak bagus, pede aja dulu. Toh kalau misalnya produk kita bagus, yang akan berbicara itu kan adalah testimoni. Iya. Iya, testimoni dari pelanggan. Konsumen. Pelanggan apalagi di zaman sekarang ya. Rata-rata itu kan tanpa kita minta, pelanggan itu lebih banyak dan aktif memberikan testimoni ketimbang Iya, kita ulasan minta ya, kritik, ulasan. saran gitu. Hanya dengan repost kayak gitu, apalagi di Instagram targetnya para milenial kayak gini sekarang itu udah gampang banget, tinggal di repost itu kan udah termasuk branding, udah termasuk promosi. Iya Kak, jadi memang harus pintar-pintar juga strateginya Kak Strateginya. ya. Jangan takut istilahnya, kata Kak Ola jangan takut. Soalnya nanti kita nggak bisa berkembang kalau misalnya kita Takut mengambil risiko. iya takut mengambil resiko, berdirinya di situ-situ aja. Itu aja. Mm. Saya belajar juga ini. Iya belajar. Saya- Dia saya catat, catatin. Kak. Oh, Iya, dicatat. nanti dia bikin notula terus nanti di sharing ke Nanti siapa teman-teman tahu pegawai. mau jadi usaha Iya, UMKM iya. juga. Insya Allah ya. Ilmunya diambil. Iya, ilmunya diambil. Tapi Iya. dimanfaatkan juga dong Kak, di sharing juga Betul. sama teman-teman yang lain. Jadi memang salah satu tujuan kegiatan kita itu ini Kak, UMKM-nya kita tahu informasinya, perkembangannya bagaimana di Bulukumba, tantangannya apa ya Kak ya. Jangan tak lupa terkait omset penghasilannya, beneran. aspek perpajakannya seperti apa. Mungkin Kak Ola baru tahu ya Kak ya, tarifnya 0,5% Iya. ternyata ya. Selama ini kan nebeng di suami ya Nebeng di pajaknya. suami ya. Jadi akhirnya tahu sekarang. Iya. Oh, ternyata yang dipotong cuma sekian. Jadi start hari ini langsung memenuhi kewajiban perpajakan ya. Iya dong. Iya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Kak tantangannya UMKM. Nah, itu mungkin jadi salah satu pertimbangan pemerintah menurunkan tarif Kak. Betul sekali. Apalagi tadi Kak Rosi sudah colek-colek kalau misalnya ada tambahan peraturan Fasilitas baru. baru, Iya. Mungkin bisa dijelaskan Kak bagaimana? Ya, fasilitas baru. Tadi kita sempat ngomong-ngomong sama vaksin juga ya. Iya. Vaksin COVID. Nah, Eh. itu mungkin salah satu penyebabnya adalah dampak COVID itu. Kan Iya. banyak tuh UMKM yang terganggu usahanya dan yang lain-lainnya. Nah, pemerintah waktu itu juga belum ada uang, ya kan? Belum ada dana. Sumbernya dari pajak itu Pajak, semua. iya. Nah, sekarang sudah mulai tahun 2021 kemarin sudah mulai tenang lah perekonomian di Iya. Indonesia. Dananya sudah mulai tidak terganggu sekali. Nah, ada kebijakan baru namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di undang-undang ini untuk
wajib pajak, kawan pajak sekalian di rumah, orang pribadi yang UMKM ya, tapi omset kotornya di bawah 500 juta, selama masih bisa gunakan PP 23 yang tadi, ya, di dalam aturan barunya diubah jadi PP 55 namanya. Ya, jadi PP 55 ini untuk semua yang bisa gunakan PP 23, omsetnya di bawah 500 juta, orang pribadi ya, bukan CV, itu tidak perlu lagi bayar pajak. Cukup melaporkan saja. Iya. Tinggi sekali batasnya ya. Iya 500 juta Kalau ya Kak ya. pegawai itu kan 54 juta, ini UMKM 500 juta. Sebegitu pedulinya pemerintah sebagai perkembangannya UMKM. Jadi melihat situasi UMKM juga nih ya Kak ya. Betul sekali. Situasinya lagi memang tidak fit, terus berarti perkembangan peraturan juga diperbaruin, Iya. disesuaikan. Jadi saat ini tahun pajak 2022 berarti Kak ya. Betul sekali. Untuk tahun pajak 2022 mulainya. Untuk tahun pajak 2022, jadi kalau tahun sebelumnya tetap dibayar ya, Iya. 0,5% ya. Karena Ya. bukan termasuk tahun pajak Betul. 2022 Jadi Kak kalau ya. ada itu tahun sebelumnya tetap dibayar, mulai tahun 2022 dan ke depannya. Jadi kalau misalnya saya baru terdaftar 2022, dari 2022 sampai 7 tahun ke depan, kalau omset saya 1 tahun di bawah 500 juta, tidak perlu bayar pajak. Tapi harus dilaporkan ya Kak ya. Iya. Jadi memang harus ada kewajibannya juga Kak untuk melaporkan SPT tahunannya Betul Kak. sekali. Walaupun itu terkena nihil Betul. pajaknya. Meskipun tidak bayar pajak, tetap harus ada lapornya. Iya. Karena Jadi orang- ada komunikasi dengan kantor pajaknya juga tetap ada. Jadi menginformasikan saya memang masih di bawah 500 juta pajak. Jadi saya nihil ya gitu Jadi ya nggak Kak apa-apa nih bawa buku catatan ke Iya, kantor betul. pajak. Catatan, iya. Kami Per bantu. bulan. Helpdesk ketemu saya, nanti Iya, saya ketemu bantu saya. lapornya. Baik. Iya iya, ketemu Kak Rosi standby di Helpdesk KPP Iya. Pertama Bulukumba Kak. Jadi Oke. bisa kapanpun. Kak Ola berarti sudah punya NPWP, kewajiban perpajakannya sudah tahu Kak ya? Sudah, Terkait insya Allah. pencatatan, perhitungannya, penyotorannya juga pelaporannya tentunya Kak ya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya di komunitas-komunitas UMKM nih Kak, boleh tahu nggak sih pernahkah membahas terkait perpajakan sendiri? Misalnya kayak saya punya NPWP ini Kak Ola, tapi saya tidak tahu atau bahkan tahu kewajiban perpajakannya tapi takut. Yang tadi Kakak Ola bilang takut karena sudah stigmanya banyak sekali pasti harus kubayar ini sedikit nanti omsetku. Bagaimana Kak? Boleh sharing Kak? Apakah pernah UMKM sharing terkait perpajakannya? Kalau di komunitas lain ya saya kurang tahu. Iya. Tapi kalau di dalam komunitas saya sendiri itu mereka rajin untuk mengingatkan kita bahwa membayar melaksanakan dan melapor pajak itu penting. Karena ada beberapa kasus teman-teman pengusaha yang lain itu ternyata pada saat mereka tidak jujur melapor, akhirnya barang-barangnya hampir disita pada saat ketahuan gitu kan. Jadi itu menjadi pelajaran penting juga buat kami semua di dalam komunitas bahwa memang taat pajak itu penting. Kalau di komunitas saya nggak tahu. Soalnya yang saya ikuti baru satu komunitas saja. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman UMKM di Bulukumba sudah punya NPWP Kak Rosi. Betul. Sudah tahu Rata-rata. hak dan kewajiban perpajakannya. Dan mungkin ada yang kayak bingung atau mungkin kayak enggan yang tadi ya kayak Iya. sudah takut duluan Takut padahal duluan. tarifnya 0,5%. Jadi inilah salah satu kegiatan tujuan kegiatan Tujuannya. kita untuk melaksanakan live streamingnya. Jadi seperti itu tadi Kak. Nanti boleh dijelaskan ya Kak Rozi untuk kewajiban perpajakannya, langkah awal untuk membantu UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apa yang harus dilakukan pertama kali sampai akhir untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri. Baik ya. Jadi mungkin saya sampaikan secara sederhana aja ya. Iya. Dari awal. Sebenarnya itu yang paling pertama jangan takut. Iya. Stigmanya dulu Kak Stigmanya dibenerin ya. dulu dihilangkan. Pajak itu sebenarnya nggak seram. Kayak tadi Kak Ola sampaikan tidak jujur nanti ada penyitaan situ. Itu sebenarnya nggak akan terjadi kalau ada komunikasi dengan kantor pajak. Komunikasi itunya dari mana? Dari pelaporan SPT. Jadi yang pertama-tama dilakukan oleh UMKM, teman-teman kawan pajak yang sudah berusaha, yang pasti yang pertama mencatat. Iya. Ya. Mencatat berapa penghasilannya. Ya. Nggak usah takut kalau waduh bulan ini saya sepi, kalau saya nggak bayar pajak nanti saya ditagih, jangan takut. Yang penting ada catatannya. Iya, yang penting ada catatan Kalau memang pembuktian lagi sepi Kak ya berarti turun omset pajaknya, pajaknya juga lebih kecil. Jadi kita menyesuaikan seperti itu. Yang kedua itu baiknya membayar menyetornya itu setiap bulan.
Kenapa setiap bulan? Karena lebih, pertama aturannya ya seperti itu ya. Kedua itu pembayaran jadi tidak terasa berat. Kalau misalnya penghasilan saya 4 juta misalnya sebulan dari UMKM, saya nggak ada pekerjaan lain. Kalau pekerjaan lain itu yang lain ya, berarti kalau bekerja dan UMKM juga, yang pekerjaannya itu tetap dipotong sama pemberi kerja, kita urus yang UMKM-nya saja. Penghasilan saya 4 juta, berarti pajak saya 0,5%, 20.000 ya. Kalau sekarang malah nggak bayar. Iya, kalau di bawah 500 ya kayak tadi ya. Kalau saya bayar 20.000 sebulan, kayaknya nggak berat ya. Tapi kalau kita kumpulin selama 1 tahun kali 12, 240.000 sekali keluar kayaknya berat itu. Iya, udah nggak ada uangnya nih Kak Ola, udah nggak ada. Oh, maksudnya saya sudah belanjakan buat anak dan sebagainya Kak beli Rozi. susu dan yang lain. Tapi kalau Beli susu 20.000, ya, ya itu makan bakso rusuk paling ya. bakso rusuk 25.000 nggak Kak? Lebih mahal bakso rusuk ya. Masih belum dapat Kak. Belum dapat bakso Iya. rusuk ya. Jadi pertama dicatat, kemudian di store tiap bulan. Paling lambat tanggal 15. Bisa lewat WA. Ya. Kemudian yang paling penting salah satu lagi itu adalah melaporkan SPT tahunan. Cara komunikasi dengan kantor pajak. Dilaporkannya 1 tahun 1 kali. Waktunya 1 Januari sampai 31 Maret. Lumayan panjang 3 bulan. Masih ada waktu 3 bulan Betul. kayak untuk menyiapkan tadi. Betul, lapornya bisa online, nggak harus datang ke kantor pajak, atau kalau ada kendala bisa datang ke kantor pajak terdekat seluruh Indonesia. Jadi kalau aduh, saya kerja di Makassar misalnya, tapi NPP saya Bulukumba, masa saya harus balik ke Bulukumba? Nggak harus. Iya, 4 jam soalnya Kak. Lumayan perjalanan ya kan, perjalanannya bisa datang ke panjang. kantor pajak terdekat di Makassar. Atau sekarang zaman sudah canggih, lihat di YouTube caranya gimana. Minta Evin bisa lewat WA, bisa juga lewat email di kpp.806@pajak.go.id. Seperti itu Kak. Salah satu yang jadi kendala juga sih sebenarnya ya para pelaku UMKM itu karena ada juga owner yang berperan sebagai karyawan ya. Iya, itu kesulitannya di situ, nggak punya waktu keluar atau kemana Iya, untuk gitu memanage kan. waktunya, Kak, ya. Betul. Untuk melapor aja nggak bisa. Jadi kalau ada yang online sih alhamdulillah. Betul sekali, memang iya. pilihannya kami paling baik online memang. Iya iya iya. Nggak makan waktu malam-malam sambil tiduran, paling lapor SPT tahunan cuma 10 menit paling. Iya, dimanapun kapanpun bisa Kak ya. Dimana kapanpun bisa, tengah malam misalnya habis tahajud. Habis tahajud Kak. Aduh, langsung ingat, oh iya saya belum lapor SPT. Iya, langsung gas dapat aja. hidayah. Duh, saya diingatkan. Iya. Iya. Kalau misalnya ada kewajiban perpajakan yang untuk pelaporan, Pelaporan tadi. SPT tahunan. Iya. Bayarnya bisa online nggak? Ya ini gimana Kak? Pertanyaan dari Kak Ora langsung nih. Kalau pembayarannya bisa secara online atau bagaimana Kak? Bisa. Bisa ya? Jadi pembayaran pajak itu mungkin banyak masyarakat Indonesia juga yang salah paham. Kalau bayar pajak itu di kantor pajak, bukan sebenarnya. Bayar pajak itu di Bank Persepsi, di kantor pos. Sekarang online Tokopedia bisa, Indomaret juga bisa. Oh, bisa. Ya, jadi Iya, Kak. kantor pajak itu hanya Sudah membuat bercabang istilahnya billing ya. pembayaran pajaknya saja. Kalau mau buat billing sendiri bisa di DJP online. Di situ ada menu bayar, bikin billing pembayarannya mau bulan apa. Iya. Atau kalau di Bulukumba ada sistem lewat WhatsApp. Ya, mungkin kalau DJP online banyak yang kurang paham, teman-teman. Bikin sendiri nggak bisa, WhatsApp saja. WA Bulukumba, nanti kita share nomornya ya. Iya. Ya, Oke, kita share. Di IG Bulukumba juga bisa, ya. Di situ ada nomornya, tinggal dilihat, bilang saya mau bayar pajak sekian, atau bisa juga konsultasi, diminta dihitungkan dulu berapa. Jadi kalau nggak ada waktu ngitungnya berapa, minta dihitungkan, tinggal kemudian WA ke nomor WA billing, dikasih billingnya, bisa di store di bank terdekat, kantor pos, atau pakai aplikasi Brimo, tinggal pilih penerimaan negara, masukkan kode billing, selesai. Oh, sebegitu mudahnya ya? Sebegitu mudahnya Iya, saat Kak. ini. Jadi sudah difasilitasi banyak nih Iya, sama DJP. Bisa lewat online, bisa chat KPP-nya itu sendiri. Iya. Atau mungkin kalau misalnya mau berkunjung, Kak Ola mau ketemu sama Kak Rozi, bisa nih. Bisa Datang ke juga. kantor pajak untuk konsultasi ya Kak ya. Betul. Konsultasinya nggak harus langsung, lewat WA juga Oh ya, bisa. oh Iya. iya. Kalau Sangat nggak bisa praktis. hitung, kami bantu hitungkan. Nggak bisa buat billing bayar, kami bantu buatkan. Iya. Jadi jangan takut. Jadi solutif Kak DJP-nya. Iya, benar-benar. Nah, mungkin kalau wajib pajak akses DJP online nih Kak ya, langsung ada notif nih, pemadanan NIK NPWP. Sekarang ada pemadanan NIK NPWP di DJP Kak. Mungkin bisa dijelaskan Kak, Oh, pemadanan itu terkait apa? Mungkin Kak Ola juga pernah dengar ya. Ada yang namanya itu sebenarnya single identity number ya. Kalau mungkin di luar negeri itu sudah banyak ya. Kalau di Indonesia kan masih belum terlalu banyak ya. Jadi di Indonesia itu kebijakan pemerintah saat ini, mungkin Kak Ola juga ngerasa kartu itu kita banyak banget.
Iya, sampai tadi double ya kayak kartunya Ada kartu penuh NPWP, dompetnya Kak Ola. ATM, ada BPJS, ada kartu apa. Nah, Indonesia sekarang sudah negara kita ini, kebijakan pemerintah saat ini sudah menerapkan single identity number. Jadi satu nomor bisa digunakan untuk banyak layanan pemerintah. Saat ini yang sudah bisa di NIK itu setahu saya BPJS. Iya. Ya, jadi sekarang kartunya hilang, kartunya rusak, nggak dibawa kartunya, bisa pakai nomor NIK. Nah, mulai tahun depan pajak juga bisa. Ya, jadi pakai nomor NIK untuk mendapatkan layanan seputar perpajakan. Biasanya kan kalau perizinan atau ke bank, wah kita diminta kartu NPWP. Ya, bisa langsung tunjukkan NIK-nya saja. Jadi nggak harus pakai nomor NPWP lagi. Jadi memudahkan wajib pajak kayak untuk Betul. mengingat juga untuk menggunakan fasilitas Betul. pemerintah. Jadi Kak Ola nggak usah hafal Nggak NPWP, hafal NIK-nya juga sama. Sekarang udah Iya, bener. dipersamakan Betul NPWP sekali. sama dengan NIK. Tapi memang harus dilakukan ya Kak Dilakukan di DJP validasi online. dulu. Jadi Iya, tinggal validasi buka dulu. DJP online, klik profil, nanti diisi data pribadi. Data yang diisi apa? Cuma nama, NIK, tanggal lahir. Iya. Cuma itu saja. Untuk memvalidkan Supaya identitas valid, kita. supaya identitasnya benar. Kan kalau NIK cuma satu, NPWP juga sama, supaya satu, nggak ada dua NPWP seperti itu. Sangat praktis. Iya, sangat praktis ya. Wah, seperti itu ya Kak ya. Tadi penyotorannya, pelaporannya. Berarti mungkin kawan pajak harus selalu mengingat kewajiban perpajakan. Yang pertama tadi melakukan pencatatan, penyotoran, terus nanti langsung dilaporkan di DJP online Kak ya. Betul Dimanapun, kapanpun bisa dimana. Bisa dilakukan. secara Iya. online. Nah, mungkin perlu diinformasikan ya Kak ya. Kalau misalnya kantor pajak Bulukumba juga memberikan fasilitas Kak. Chat WA istilahnya. Betul. Untuk tadi Iya. misalnya Kak Ola lagi sibuk mengajar, terus masih belum sempat untuk pembayaran pajaknya tadi, bisa melakukan chat WA Kak ya, di billing di WhatsApp kita. WhatsApp KPP Pertama Bulukumba yaitu nomornya 0811 4120 441 Kak. Jadi kalau misalnya memang lupa nomornya bisa diakses kembali di Instagram kita Kak ya. Instagram kita. Jadi mengingatkan wajib pajak untuk jangan lupa setor, memudahkan istilahnya Kak ya. Jadi tinggal milih wajib pajaknya mau lewat WA, online atau berkunjung ke kantor pajak. Betul sekali. Nah, untuk pelayanan kantor pajak pasti gratis dong Kak. Betul, pasti ini mungkin harus saya sampaikan juga ya, karena Iya. kantor Bulukumba ini merupakan ZIWBK, Iya. Zona Integritas Bebas Korupsi. Korupsi. Ya. Jadi kami mungkin saya sampaikan juga kepada kawan-kawan pajak, mohon bantuannya kalau semua layanan pajak apapun itu gratis ya. Semua layanan pajak di kantor Bulukumba itu gratis, Tidak dipungut biaya. tidak dipungut biaya apapun. Kami minta bantuannya untuk kawan-kawan pajak untuk tidak memberikan hadiah Imbalan. ataupun imbalan ke pegawai kami. Kalau misalnya ada yang menerima atau kita mendengar informasi ini, silakan kami mohon bantuannya untuk hubungi kami. Melaporkan ya Kak ya. Melaporkannya supaya kita sama-sama menjaga integritas kantor ini, menjaga integritas negara ini seperti itu. Laporkannya di mana? Bisa di helpdesk Kidsda, helpdesk bawah juga pun boleh. Iya. Nanti kami bantu pelaporannya. Identitas Anda kami rahasiakan. Bisa juga kalau mau secara telepon, tinggal hubungi 1-500-200. Jadi ada pengaduan resmi ya Kak ya. Ya, bisa secara online. Tulis saja di helpdesk Kidsda atau helpdesk di bawah juga boleh kami bantu. Atau hubungi 1-500-200. Jadi semua pelayanan di kantor pajak itu gratis Kak. Gratis. Jadi walaupun ada misalnya ada yang nakal ya, misalnya tanda kutip kata nakal bisa melaporkan di kantor pajak atau di saluran pengaduan Kak ya. Betul sekali. Alhamdulillah selama saya di sini 6 Tidak tahun ada, belum no, ada. no, no. Semoga jangan sampai ada seperti itu. Amin. Nah mungkin kawan pajak masih bingung nih terkait aspek perpajakannya, terkait pengembangan UMKM-nya. Kami persilahkan kepada kawan pajak untuk melakukan atau mengisi di kolom komentar Instagram pertanyaan yang ingin ditanyakan ya Kak ya. Mungkin saat ini sudah banyak ternyata dari Akbar Firman. Oh iya, ada pertanyaannya. Ada pertanyaan Ini Kak, saya ya? kasih kertasnya. Transfer. Transfer. Kak, apakah badan usaha seperti CV atau PT perorangan itu semuanya masuk sebagai wajib pajak? Atau ada batas atau target omset tertentu ya Kak?
Jadi mungkin ini pertanyaan terkait aspek perpajakannya ya. Betul. Mungkin bisa dijawab sama Kak Rozi. Ya. Mungkin yang pertama ini dulu Kak ya. Terkait CV atau PT itu termasuk wajib pajak kah? Oke, ya Kak Akbar Firman ya. Iya, Ya, Akbar betul. Firman. Jadi tadi seperti yang disampaikan, kalau apakah PT dan CV sudah termasuk wajib pajak? Pasti sudah. Ya. Karena namanya PT dan CV punya usaha, tapi kan belum tentu PT dan CV itu langsung berjalan usahanya, ya kan? Ya. Tapi biasanya mayoritas PT dan CV ini mereka kan harus ngurus perizinannya dulu, mengurus Aktanya dulu, aktanya, pendirian dan pendirian. sebagainya. Setelah itu dia urus NPWP-nya kan, berarti dia sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, kalau dia baru terdaftar dan belum ada penghasilan, itu dia kewajibannya cukup satu, yaitu lapor SPT tahunan saja. Ya, jadi tidak ada pembayarannya, tapi yang penting lapor SPT tahunan. Lapor saya bilang, Pak, saya mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak terdekat. Itu nanti dibantu caranya. Bisa di seluruh Indonesia. Bisa melalui online tadi ya Kak, Betul, DJP online. online juga bisa. Kalau mau paling bagus sih kalau baru terdaftar itu datang dulu kantor pajak 1 kali, biar tahu pajak itu nggak menyeramkan. Soalnya kalau kita nggak ketemu, wah takut ini apa ini. Ketemu saja dulu 1 kali, insya Allah pelayanan di kantor pajak semuanya baik-baik. Seperti Wah, itu. itu kan tadi pertanyaan Akbar Firman terkait subjek pajak CV dan PT. Mungkin juga Yang keduanya. ditanyakan terkait batas atau target omset Kak. Batas dan Apakah target ada juga? omset. Nah. Mungkin kayak orang pribadi kan tadi yang di bawah 500 juta tidak kena pajak. Apakah juga berlaku buat CV Ya. atau PT gimana Kak? Kalau untuk yang di bawah 500 juta tidak kena pajak itu tidak berlaku untuk CV dan PT. Itu hanya berlaku untuk orang pribadi saja. Dispesialkan ya, Kak, ya? Dispesialkan memang orang pribadi. Cuma kalau misalnya ada batas tertentu ada. Jadi kalau CV atau PT omsetnya masih di bawah 4,8 miliar yang tadi, itu dianggapnya sebagai usaha kecil, mikro, menengah. Bisa pakai tarif 0,5% selama 4 tahun. Jadi pada saat baru buka, baru mulai, kayaknya masa saya baru mulai udah dipajaki, Pajak belum ini. berkembang, Iya. dikasih waktu 4 tahun. Kembangkan dulu usahanya, pakai tarif 0,5%. sama kayak UMKM perorangan, Iya. warung-warung kecil. Cuma bayar 0,5% saja, kemudian baru disetorkan pajaknya. Dan juga jangan lupa dilaporkan. Bedanya ya, ada bedanya ya laporannya. Kalau orang pribadi tadi sampai Maret, kalau perusahaan bisa sampai April ya, Kak, ya. sampai 30 April. Seperti itu ya Kak Akbar. Iya. Jadi sudah terjawab ya Kak Akbar Firman. Apakah ada pertanyaan lagi Kak? Nanti kita tunggu dulu ya kawan pajak. Mungkin tadi Kak Rozi sudah menyinggung kalau misalnya CV atau PT bisa menggunakan 0,5% tadi Kak. Betul. Nah itu pengenaannya apakah omset atau dikurangi biaya bisa Kak atau bagaimana Kak? Ya pengenaannya secara omset ya, Iya, 0,5% ya. Ini mungkin agak lebih ke dalam karena kita membahasnya PT ya. Karena membahasnya PT jadi sebenarnya ada pilihan lagi. Jadi kalau dia nggak mau membayar ini lewat yang 0,5%, misalnya omsetnya kecil, itu dia bisa pilih pakai tarif pembayaran pasal 17 KUP juga. Ya, Oke, siap, jadi Kak. dikurangi dulu pembayarannya, tapi pakai tarifnya lebih tinggi, seperti itu. Ada pengenaan tarif berbeda ya Kak Ada ya? pengenaan tarif berbeda. Jadi tinggal wajib pajak menyesuaikan cocoknya usaha saya pakai tarif yang mana ya? Iya. Bisa 0,5% atau pembukuan tadi Kak, bisa dapat mengurangkan biaya. Iya, Seperti betul itu. Sudah terjawab dari Kak Akbar Firman ya. Selanjutnya dari Tobi. Nah, ini mungkin pertanyaannya khusus ke Kak Ola nih. Kayaknya Tobi ini punya usaha yang cukup berkembang terkait Iya. makanan atau jajanan di Bulukumba Kak. Jadi pengen promosiin. Nah, pertanyaannya itu, Kak, untuk promosi UMKM di akun Kakak Ola caranya bagaimana? Endorse ceritanya Kak. Iya, endorse Kak. Gimana caranya? Pengen daftar istilahnya Kak. Iya. Jadi sebenarnya untuk dipromosikan di akun Jajan Bulukumba itu kalau mau free story Iya. itu kami melakukan repost setiap Jumat ya. Jadi setiap Jumat siapapun yang nge-tag kita di akun Jajan Bulukumba untuk jualan itu bakal di-repost insya Allah. Kalau lagi nggak sibuk nih. Iya. Tapi sebisa mungkin akan di-repost setiap hari Jumat dan itu free. Tetapi untuk promosi produk, untuk reviewnya, itu jujur saya harus terima dulu produknya nih. Mencoba dulu istilahnya apa benar. Biar baik saya bisa untuk coba kita. apakah Oke, emang siap, Kak. benar ini
layak untuk- nih untuk dipromosikan. apakah cocok lidah-lidahnya Bulukumba. Iya gitu. Karena jangan sampai yang saya promosikan itu jadi istilahnya paid promote ya, kalau Iya. cuma mempromosikan gambar atau video tapi kita sendiri belum coba gitu kan, paid promote itu saya nggak terima. Soalnya kenapa? Seperti itu, Kak. Takutnya nanti berbeda yang difoto sama dengan Yang yang dia kasih ya, ya iya. produknya yang dijual gitu kan banyak terjadi yang seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, ya mending kita review aja langsung produknya Iya, gitu langsung kan. dicoba istilahnya kayak Ah, testimoninya langsung harus testimoni. aktual gitu. Iya, Kak, jadi ya. kalau misalnya mau dipromot itu langsung silahkan DM atau WA yang ada di link profile akun Jajan Bulukumba. Iya, perlu saya ingatkan kembali lagi ya kepada Kak Tobi atau kawan pajak yang lainnya bahwa Kakak Aula itu mempunyai Instagram jajan.bulukumba. Iya. Jadi mempasarkan UMKM Bulukumba, Kak ya. benar. Ya, jadi terjawab nih Kak Tobi, kalau hari Jumat free Free dengan Instastory, repost, iya. Tapi kalau hari lainnya atau mau di review harus mengirimkan dulu produknya, Kak Iya. ya. Ya, terus ada pertanyaan yang kedua nih untuk perpajakannya kayaknya. Jadi saya beralih lagi ke Kak Rozi. Nah, untuk yang pertanyaan kedua Kak Tobi, apakah pengusaha UMKM dengan omset 10 juta per bulan, Kak, sudah wajib ber-NPWP kah? Oke, Iya. terima kasih. Menarik sekali ya. Iya. 10 juta itu masih angka yang wajar lah ya Iya. untuk seorang UMKM. UMKM bisnis ya. Banyak yang mulainya itu omsetnya 10 juta ya. Nah, apakah sudah wajib NPWP? Sudah. Ya. Tapi kita lihat lagi kalau UMKM baru ya. Dia kan tadi ada batas minimalnya. Kalau orang pribadi 500 juta baru bayar. Jadi dia apakah sudah harus ber-NPWP? Sudah, harus ber-NPWP. Sudah memenuhi Tapi subjektif. apakah harus bayar? Belum. 10 juta dikali 12 adalah 120 juta. juta. Sebenarnya sudah lumayan ya, angka yang Iya. lumayan 120 juta. Tapi masih di bawah 500 juta, jadi tidak perlu pembayaran bulanan. Cukup dicatat, kemudian dilaporkan pada saat SPT tahunan. Jadi untuk NPWP boleh, bisa. Tapi untuk pembayaran pajaknya Belum masih nihil, bayar, Kak masih Tobi. nihil gitu. Jadi kontribusi ke negaranya cukup pelaporan saja. Iya. mungkin sudah terjawab ya Kak Tobi ya. Nah, saya tanyakan kepada operator apakah masih ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya kawan pajak masih bingung nih terkait kewajiban perpajakannya atau mau tanya-tanya ke Kak Ola langsung terkait promosi makanan, gimana sih saya punya usaha, pengen mengembangkan supaya teman-teman Bulukumba tahu saya jualan ini ya Kak ya. Iya, benar. Ya, jadi bisa langsung mengfollow Instagram jajan.bulukumba dan juga pastinya terkait aspek perpajakannya kita mempunyai banyak sosial media Kak Rozi. Betul sekali. Ada di Facebook Pajak Bulukumba, YouTube juga Pajak Bulukumba dan juga tentunya Instagram. Jadi kawan pajak memilih yang mana cocok untuk digunakan. Kalau untuk bisa follow melakukan pertanyaan. semuanya. Iya, kalau bisa supaya bertambah. @pajak.bulukumba. Karena selain itu kita juga update Kak terkait aspek perpajakannya, informasi-informasi terkini. Kayak tadi yang di bawah 500 juta itu kan informasi terbaru Kak. Jadi kalau misalnya kawan pajak tidak update informasinya, nanti pasti lalai Kak kewajiban Betul. perpajakannya. Karena pemerintah banyak sekali ngasih fasilitas. Iya. Tapi kalau masyarakatnya nggak pakai ya sayang juga fasilitasnya kalau nggak dipakai. Ini bukan cuma UMKM saja, pengusaha-pengusaha besar, sektor-sektor tertentu sering dapat fasilitas. Jadi jangan lupa follow IG-nya KPP Bulukumba. Iya, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan ya Kak ya, Iya. dengan sangat rinci terkait mengembangkan karir UMKM-nya untuk mengelolanya seperti apa. UMKM di Bulukumba juga kerjasamanya seperti apa, ada komunitas ya ada Kak ya. komunitas. Juga bisa kerjasama dengan Kurirta. Iya. Iya, untuk mengirimkan produk-produk kita ke konsumen, Ke Kak ya. konsumen. Iya. Terus juga kita telah membahas terkait aspek perpajakan ya Kak ya. UMKM itu sebenarnya sudah menjadi subjek objektif yang wajib untuk mendapatkan NPWP Kak. Tergantung dia penganaannya Kak. Betul. Dikenai tarif 0,5% Kak, apakah memang masih belum kena pajak, jadi wajib untuk dilaporkan saja. Iya. Itu pun sekarang DJP memfasilitasi secara online Kak ya. Secara online bisa Iya. secara online. Kawan pajak jangan lupa juga untuk pemadanan NIK-nya Kak ya. Betul, Untuk jangan lupa. Jadi Untuk selain mempermudah. pelaporannya juga mungkin sekarang sudah bisa melakukan pemadanan NIK yang tadi Kak ya. Ya, saya ingatkan kembali yang terkait untuk otsos Pajak Bulukumba bisa diakses di Instagram, di YouTube dan juga di Facebook, dan juga jangan lupa follow untuk Jajan Bulukumba. Jadi memang informatif juga Kak ya.
Insya Allah. Insya Allah. Sering Update kok setiap saya pakai, hari Kak. Kak ya. Saya sering Insya lihat-lihat, Allah, aduh update bingung tiap mau hari. makan siang apa Mau ini, makan apa? buka jajan Bulukumba. Iya. King Pao juga selalu Menemani melakukan hari-hari. mana? Mungkin saya pesan mangganya sering habis Bu. Iya. Saya tanya ke Kak Ola Kak, yang King Pao alpukatnya udah ada apa enggak ya, ready apa enggak ya? Jadi teman-teman kantor pajak juga bisa follow akun Jajan Bulukumba untuk update makanan Bulukumba Kak ya. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini kita sudah sharing session terkait UMKM, aspek perpajakannya juga. Kawan pajak jangan lupa untuk follow Instagram kami yang tadi saya sebutkan, dan juga kalau misalnya ada pertanyaan tambahan bisa melakukan komen di post-post kita. Mungkin itu saja ya Kak ya. Untuk kesimpulannya, UMKM kita harus kembangkan karena merupakan salah satu yang mendorong PDB Indonesia, dan juga jangan lupa terkait aspek perpajakannya. Tidak sulit jika ingin berkembang, jadi harus tetap maju Kak ya. Betul. Sesuai dengan tagline kita, UMKM berkembang, Indonesia, Indonesia maju. maju.